Beberapa waktu terakhir, media sosial Indonesia ramai membicarakan kasus beasiswa LPDP yang melibatkan dua penerima beasiswa, yaitu Dwi Sasetianingsih dan Arya Iwantoro. Kasus ini menjadi sorotan publik setelah muncul tuduhan bahwa keduanya tidak memenuhi komitmen sebagai penerima beasiswa negara, termasuk kewajiban menyelesaikan studi dan berkontribusi kembali setelah pendidikan untuk Indonesia. Kontroversi ini memicu perdebatan luas tentang tanggung jawab moral penerima beasiswa, penggunaan dana pendidikan negara, dan pengawasan terhadap program beasiswa yang dibiayai oleh pajak masyarakat. Di satu sisi, beasiswa dipandang sebagai kesempatan emas untuk menempuh pendidikan terbaik. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan yang lebih besar. Sejak kapan sebenarnya beasiswa ada? Mengapa negara atau lembaga mau membiayai pendidikan seseorang bahkan hingga ke luar negeri? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu melihat sejarah panjang beasiswa pendidikan di dunia. Yang ternyata konsep membantu seseorang belajar bukanlah hal baru. Dia sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Pada masa Yunani kuno, sekitar abad keempat sebelum Masehi, pendidikan sebenarnya hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu, terutama anak laki-laki dari keluarga elit. Namun beberapa filsuf dan penguasa mulai menyadari bahwa ilmu pengetahuan membutuhkan dukungan finansial. Akademi yang didirikan oleh Plato sekitar tahun 387 sebelum Masehi sering memberikan dukungan kepada murid-murid berbakat agar mereka bisa terus belajar dan meneliti. Meskipun belum disebut sebagai beasiswa dalam pengertian modern, praktik ini menjadi salah satu bentuk awal beasiswa pendidikan. Tradisi ini terus berlanjut pada masa Romawi. Pada abad pertama Masehi, para kaisar Romawi seperti Vespasian mulai memberikan dana negara untuk mendukung para guru dan intelektual di kota-kota besar. Negara mulai melihat pendidikan sebagai investasi untuk membangun administrasi pemerintahan dan memperkuat kekuasaan. Sejak saat itu, muncul gagasan bahwa negara memiliki peran dalam mendukung pendidikan warganya. Memasuki abad pertengahan, konsep beasiswa berkembang pesat di dunia Islam. Pada abad ke-9, Khalifah Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah mendirikan Bait Al-Hikmah atau House of Wisdom di Baghdad. Di tempat ini, para ilmuwan, penerjemah, dan pelajar mendapatkan dukungan finansial untuk melakukan penelitian, menerjemahkan karya-karya Yunani, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Banyak pelajar dari berbagai wilayah datang ke Baghdad untuk belajar dengan dukungan dari negara. Praktik ini menjadi salah satu bentuk awal program pendanaan pendidikan berskala besar dalam sejarah. Sementara itu di Eropa, universitas mulai berkembang sejak abad ke-12. Universitas seperti Universitas Bologna yang berdiri pada tahun 1088 dan Universitas Oxford pada akhir abad ke-11 menjadi pusat pendidikan penting. Namun biaya belajar di universitas sangat mahal. Untuk membantu mahasiswa miskin yang berbakat, gereja dan bangsawan mulai mendirikan dana pendidikan. Salah satu yang terkenal adalah Lady Margaret Beaufort Scholarship pada abad ke-15 di Inggris yang memberikan dukungan bagi mahasiswa teologi. Memasuki abad ke-19, beasiswa mulai berkembang menjadi program internasional. Salah satu tonggak penting adalah Rhodes Scholarship yang didirikan pada tahun 1902 oleh tokoh kolonial Inggris Cecil Rhodes. Program ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari berbagai negara untuk belajar di Universitas Oxford. Rhodes Scholarship
menjadi salah satu program beasiswa luar negeri paling bergengsi di dunia dan masih berjalan hingga hari ini. Setelah Perang Dunia II, dunia mulai melihat pendidikan sebagai alat diplomasi internasional. Pada tahun 1946, pemerintah Amerika Serikat meluncurkan program Fulbright yang diprakarsai oleh Senator J. William Fulbright. Program ini bertujuan memperkuat hubungan antar negara melalui pertukaran pelajar dan akademisi. Sejak saat itu, ribuan mahasiswa dari berbagai negara mendapatkan kesempatan belajar di Amerika Serikat melalui beasiswa Fulbright. Tidak lama kemudian, negara-negara lain juga mengikuti langkah serupa. Inggris meluncurkan Chevening Scholarship pada tahun 1983 yang didanai oleh pemerintah Inggris untuk mahasiswa internasional. Jepang juga mendirikan Monbuka Gakusho Scholarship atau MEXT pada tahun 1954 untuk menarik mahasiswa asing belajar di Universitas Jepang. Program-program ini bukan hanya tentang pendidikan, tapi juga tentang diplomasi, pengaruh budaya, dan kerjasama internasional. Sejarah beasiswa di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak masa kolonial Belanda pada awal abad ke-20. Gagasan ini berawal dari kritik seorang tokoh Belanda bernama Konrad Theodor van de Venter yang pada tahun 1899 menulis artikel terkenal berjudul An Eerschuld atau Utang Kehormatan di jurnal The Gids. Dalam tulisannya, dia menyatakan bahwa Belanda telah terlalu lama mengeksploitasi kekayaan Hindia Belanda tanpa memberikan kesejahteraan bagi rakyat pribumi. Karena itu, Belanda memiliki kewajiban moral untuk membalas budi, salah satunya melalui pendidikan. Kritik tersebut akhirnya mendorong pemerintah Belanda mengumumkan kebijakan politik etis pada tahun 1901 melalui pidato Ratu Wilhelmina. Program ini membuka akses pendidikan bagi penduduk pribumi dan menjadi awal munculnya bantuan pendidikan yang dapat dianggap sebagai embrio beasiswa di Indonesia. Pada awal abad ke-20, beberapa yayasan pendidikan pun didirikan, seperti Yayasan Kartini, Yayasan Van de Venter, Yayasan Candi, dan Yayasan Max Havelaar, yang memberikan bantuan pendidikan atau pinjaman biaya sekolah bagi pelajar Bumi Putra. Melalui program ini, sekitar 50 pemuda Indonesia mendapatkan kesempatan melanjutkan studi ke Belanda. Namun dalam praktiknya, beasiswa ini lebih banyak diberikan kepada kalangan elit pribumi, seperti bangsawan dan anak pegawai pemerintah. Beberapa tokoh yang pernah menerima bantuan pendidikan ini antara lain RMP Sosro Kartono, Iso Rekso Hadi Projo, pelukis Basuki Abdullah, hingga tokoh proklamator Muhammad Hatta yang belajar di Belanda pada tahun 1920-an. Pada masa pendudukan Jepang, program beasiswa juga muncul, tapi dengan tujuan propaganda politik. Jepang meluncurkan program Nampo Tokubetsu Ryugakusei pada tahun 1943, yang mengirim sekitar 95 mahasiswa dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia, untuk belajar di Jepang. Program ini bertujuan membentuk elit terdidik yang mendukung gagasan persemakmuran Asia Raya yang dipromosikan Jepang. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, program beasiswa semakin berkembang sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pada masa Presiden Soekarno, sekitar tahun 1950-an hingga awal 1960-an, banyak mahasiswa Indonesia dikirim belajar ke negara Blok Timur, seperti Uni Soviet dan Cekoslowakia. Namun pada saat yang sama, Indonesia juga menerima beasiswa dari Barat,
seperti Ford Foundation pada periode 1952 sampai 1958, yang mengirim mahasiswa Indonesia belajar ke universitas ternama di Amerika Serikat, seperti MIT, Harvard, Cornell, dan Berkeley. Dari program beasiswa inilah kemudian lahir banyak tokoh penting Indonesia, seperti Widjojo Nitisastro, Ali Wardana, Emil Salim, dan Subroto, yang kelak menjadi perancang kebijakan ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Memasuki era reformasi, kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas semakin meningkat. Pada tahun 2012, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan meluncurkan program LPDP, atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Program ini memberikan beasiswa bagi mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas terbaik di dalam dan di luar negeri. Dana LPDP berasal dari dana abadi pendidikan yang dikelola negara dan bertujuan menciptakan pemimpin masa depan Indonesia. Sejak diluncurkan, ribuan mahasiswa Indonesia telah mendapatkan kesempatan belajar di berbagai negara melalui program ini. Mereka belajar di universitas-universitas terkemuka di dunia, seperti Oxford, Harvard, Melbourne, hingga Tokyo. Banyak alumni LPDP yang kemudian berkarir sebagai akademisi, peneliti, pejabat publik, hingga pengusaha. Namun seperti yang kita lihat hari ini, keberadaan beasiswa juga tidak lepas dari kontroversi. Kasus yang melibatkan beberapa penerima beasiswa LPDP belakangan ini menunjukkan bahwa program pendidikan besar selalu menghadapi tantangan, mulai dari masalah tanggung jawab, integritas, hingga pengawasan. Meski begitu, jika kita melihat sejarah panjangnya, beasiswa pada dasarnya lahir dari satu gagasan penting, bahwa pendidikan tidak boleh hanya dimiliki oleh mereka yang mampu secara ekonomi. Dari Akademi Plato di Yunani kuno, Pusat Ilmu Pengetahuan di Baghdad, Universitas Eropa Abad Pertengahan, hingga program beasiswa internasional modern, semuanya menunjukkan satu hal. Peradaban maju karena ilmu pengetahuan didukung dan dibagikan. Itu tadi sejarah lahirnya pemberian bantuan pendidikan atau beasiswa. Sejarah beasiswa mengajarkan bahwa investasi terbesar sebuah bangsa bukanlah pada sumber daya alamnya, tapi pada manusia yang terdidik. Karena dari ruang-ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan itulah lahir ide-ide yang bisa mengubah masa depan. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.